Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 4443-2060. Saya dari kelas B jurusan Ilmu Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isu pencemaran sampah yang ada di perairan. Ya, di sini saya menggunakan judul upaya pengendalian pencemaran sungai yang diakibatkan oleh sampah. Oh iya, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pencemaran sampah di sungai? Nah, yang dimaksud adalah erat kaitannya dengan masalah indikator pencemaran air. Ternyata komponen pencemaran air turut menentukan bagaimana indikator tersebut terjadi. Menurut Wardana, komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan padat, cairan berminyak, organik, dan olahan bahan makanan berupa panas, anorganik, dan zat kimia. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air, sehingga proses fotosintesa tanaman dalam air akan terganggu. Jumlah oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang. Kehidupan organisme dalam air juga terganggu. Terjadinya endapan di dasar perairan akan sangat mengganggu kehidupan organisme dalam air. Nah, di sini ada jenis sampah yang ada di sungai atau di perairan. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Yang disebut dengan sampah organik ialah umumnya berupa bahan buangan yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Dengan bertambahnya mikroorganisme dapat berkembang pula bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Demikian pula sampah anorganik yang paling umum dibuang ke sungai-sungai yang ada di wilayah sekitaran Indonesia adalah sampah anorganik yang berupa gelas plastik, kantong plastik, dan bahan pembungkus, makanan cepat saji, botol plastik, dan kemasan plastik lainnya. Jenis sampah anorganik tersebut yang umumnya dimanfaatkan oleh pemulung sampah di sungai sebagai bahan yang dapat memberikan nilai ekonomi. Selain jenis sampah anorganik tersebut, di atas juga terdapat komponen sampah anorganik seperti ada kaleng atau logam lainnya. Adanya jenis sampah anorganik ini di perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Di sini ada upaya cara mengurangi sampah yang ada di perairan. Nah, di sini ada secara non-teknis dan secara teknis. Secara non-teknis melalui suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan secara teknis bersumber pada penanganan limbah secara benar, termasuk perlakuan industri terhadap bahan buangannya, misalnya dengan mengubah proses mengolah limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Dan